Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Ask the Bible. Saudara, apakah pernah mendengar tentang tabut perjanjian? Benda ini begitu suci, benda ini begitu sakral. Sampai pada satu waktu, pernah ada orang yang menyentuhnya langsung mati. Tapi kenapa Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membuat tabut perjanjian? Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-25 dijelaskan tentang apa itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah sebuah peti dari kayu akasia atau kayu penaga. Dan peti itu dilapisi oleh emas murni, ya. Dan cara membuatnya harus sesuai dengan ukuran, semua detailnya harus sesuai dengan yang Tuhan telah tetapkan dan perintahkan. Itulah tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian ini, saudara-saudara, tersimpan 3 benda yang sangat penting, yang juga dicatat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Nah, benda penting apa itu? Yang pertama adalah loh batu berisi 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, loh batu ini merupakan lambang daripada firman dan dasar perjanjian Allah dengan umat Israel. Lalu benda yang kedua yang ada di dalam tabut perjanjian adalah bejana mana atau buli-buli emas yang isinya itu adalah mana. Saudara, ini bermakna tentang pemeliharaan Allah atas umat Israel. Karena kita tahu sepanjang perjalanan di padang gurun, Tuhan memberikan roti mana untuk dimakan oleh bangsa Israel. Lalu yang ketiga, benda di dalamnya adalah tongkat Harun yang bertunas. Nah, saudara, apa makna daripada tongkat Harun yang bertunas ini? Ini merupakan tanda otoritas dan pemilihan Allah. Karena pernah di satu masa umat Israel memberontak terhadap kepemimpinan Harun. Mereka menolak kepemimpinan Harun. Lalu Tuhan membuat tongkat Harun itu bertunas untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memilih Harun menjadi imam besar. Nah, saudara, 3 benda ini ya semua ada di dalam tabut perjanjian itu. Dan tabut perjanjian di dalam perjanjian lama ditempatkan di ruang maha kudus, ya. Di dalam ruang maha kudus, di dalam bait Allah itu ada ruang lingkaran luar, lalu kemudian yang paling dalam itu adalah ruang maha kudus. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus ini 1 kali 1 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Israel sebagai orang berdosa tidak layak dan tidak diperkenankan mendekat kepada tabut perjanjian Allah. Dan tabut perjanjian ini, saudara-saudara, kemanapun bangsa Israel berperang, maka tabut perjanjian ini ya akan menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Itulah makna simbolik daripada tabut perjanjian bagi bangsa Israel, yaitu lambang kehadiran Allah, tanda kehadiran Allah, tanda hadirat Allah bagi umat Israel. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Saudara, sekarang kita tidak lagi mencari hadirat Allah di dalam tabut perjanjian itu. Penulis surat Ibrani, dia menafsirkan tabut perjanjian sebagai bayangan dan realitas rohani yang sempurna di dalam Kristus. Jadi penulis surat Ibrani katakan bahwa tabut perjanjian ini hanya sebagai bayangan yang kemudian perwujudannya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka lambang hadirat Allah itu bukan lagi ada di dalam tabut perjanjian, tapi ada di dalam diri Kristus sendiri. Di dalam Wahyu 11 ayatnya yang ke-19, Yohanes melihat tabut perjanjian di dalam bait Allah di surga. Di dalam penglihatan daripada Yohanes. Nah, ini merupakan lambang kehadiran kekal Allah di antara umatnya. Maka saudara-saudara, kalau di dalam perjanjian lama orang bisa mati karena dia salah menyentuh tabut perjanjian, maka di dalam Kristus kita justru dihidupkan karena tersentuh oleh kasih dan juga anugerah Tuhan. Allah yang dulu bersemayam di tahta, di tabut perjanjian, kini dia berdiam di dalam hati orang percaya. Sebagaimana penulis surat Ibrani pasal 10 ayat 19 berkata,
Sebab kita mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Maka apa yang menjadi refleksi bagi kita, saudara-saudara? Yang pertama, apa yang menghalangi saya dan saudara merasakan hadirat Allah secara pribadi? Yang kedua, apakah saya menghargai kekudusan Allah sebagaimana tabut perjanjian dihormati, dihargai di dalam perjanjian lama? Lalu yang ketiga, bagaimana saya merespon kasih karunia Kristus yang sudah membuka jalan untuk masuk kepada Allah? Dan yang terakhir, apakah ibadah saya mencerminkan rasa hormat dan syukur saya atas karya penebusan Kristus? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.